Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku dimanapun kalian berada. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Semalam kita boleh beristirahat, dan pagi ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena setiap hari Tuhan selalu memberkati kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Nya akan kami renungkan boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema untuk renungan pagi ini adalah pertolongan Tuhan adalah sebuah anugerah. Pertolongan Tuhan adalah sebuah anugerah. Bacaannya diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5 sampai 19. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5 sampai 19. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu dan anak-anak dibaca. Saya akan menyampaikan apa sih dan mengapa kita harus mengatakan bahwa pertolongan Tuhan adalah sebuah anugerah. Apakah pertolongan Allah identik dengan sebuah kesembuhan bagi orang yang sedang sakit? Ataukah sebuah kemenangan ketika melakukan sebuah pertandingan? Atau berupa sebuah keberhasilan dalam pekerjaan, atau lulus ujian, dan sebagainya. Masih banyak pertanyaan lain yang berhubungan dengan kepuasan diri. Seseorang sebagai pernyataan atas bukti pertolongan dan berkat Tuhan. Mungkin ada benarnya bagi orang-orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, seperti contoh di atas. Sakit, kemudian sembuh karena diberkati Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang dan menolong seseorang adalah sebuah pernyataan atas anugerahnya kepada umat manusia. Allah menolong Naaman dalam bacaan kita, bukan karena ia adalah panglima tertinggi di bawah Ben-Hadad, Raja Damsyik, atau karena ia datang dari jauh dengan membawa berbagai macam hadiah sebagai imbalan yang akan diberikan kepada Nabi Elisa. Sebagai imbalan atas penyembuhan dirinya. Namun bagi Nabi Elisa, tindakan demikian karena sesungguhnya ia hanyalah abdi Allah yang berbuat sesuai dengan perintahnya. Allah memiliki segalanya dan tidak membutuhkan segala macam hadiah, karena sesungguhnya barang itu berasal juga dari Allah. Dialah sang pencipta atas segala sesuatu dan pemilik seluruh kehidupan di bumi ini. Allah berkehendak saat itu agar Naaman bersedia menuruti perintah-perintah Tuhan. Naaman diperintahkan untuk mandi di sungai agar penyakitnya menjadi tahir. Bukan karena air sungai Yordan yang menjawab atau menyembuhkan, atau abdi Allah yang hebat, tetapi karena anugerah Allah ingin dinyatakan kepada orang tersebut. Kuasa Allah ingin diperlihatkan dengan cara menyembuhkan Naaman, bukan kuasa yang lain.
Suatu hari pernah terjadi, datang seorang penyandang kusta kepada Tuhan Yesus dan mohon agar dia ditahirkan, disucikan, disembuhkan, dengan menyatakan keyakinannya bahwa jika Yesus mau, maka ia dapat mengalami kesembuhan. Dan Tuhan Yesus menjawab, dia mau supaya orang itu sembuh, maka sembuhlah orang tersebut. Injil Markus pasal 1 ayat 40 dan sampai 42. Namun Yesus berpesan kepada orang tersebut, tidak mengatakan bahwa ia yang telah menyembuhkannya dari sakitnya, hanya meminta orang tersebut pergi kepada imam untuk memperlihatkan, untuk menunjukkan agar ia bisa dinyatakan tahir, sehingga diizinkan untuk kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mungkin kita juga masih ingat akan kisah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Ketika melihat Yesus, ia mendekati dan menjambah jubah Yesus. Dalam hati perempuan tadi katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus tahu isi hati perempuan tadi. Yesus tahu bahwa orang ini butuh sebuah pertolongan. Maka Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Maka sejak saat itu, saudara, sembuhlah perempuan itu menjadi suci dan menjadi sembuh dari segala macam penyakitnya. Kedua cerita di atas ingin menyampaikan kepada kita semuanya, ingin membuktikan bahwa anugerah Tuhan terjadi karena iman. Dan masih banyak contoh-contoh mukjizat dan anugerah Tuhan yang diperlihatkan di tengah-tengah dunia ini. Melalui kisah-kisah dalam Alkitab, kita diingatkan agar jangan mengungkit jasa bila mana kita telah menolong seorang, karena sesungguhnya Allah yang menggerakkan seorang untuk menolong orang lain. Itu adalah kuasa Allah, itu adalah kuasa Tuhan, dan kita diminta untuk saling menolong sesuai dengan perintah Tuhan. Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat melakukan barter dengan Sang Pemilik kehidupan dan Pencipta dalam semesta dengan segala isinya ini? Sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu melayani. Sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk kehidupan kita. Kita hidup karena Tuhan, kita bisa bekerja karena Tuhan, kita bisa belajar karena Tuhan, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Dan Tuhan saat ini masih memberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berbuat sesuatu. Saat ini, saudara-saudara, di dalam pergumulan hidup manusia, banyak orang yang datang ke tempat-tempat tertentu untuk meminta pertolongan. Mungkin karena sakit. Ada orang yang meminta kekayaan, perjodohan, dan sebagainya. Namun harus diingat, saudara, iblis itu tidak akan menolong seseorang dengan sukarela. Ia hanya akan meminjamkan kenikmatan saat pada seorang dengan sebuah imbalan atau barter. Pada suatu saat nanti ia akan menagihnya kembali beserta bunganya, dalam tanda petik. Jadi berhati-hatilah dengan godaan-godaan dari iblis. Berbeda dengan pertolongan Tuhan yang adalah sebuah anugerah. Tuhan menolong manusia, tidak minta barter, tidak minta imbalan.
Karena Allah itu mengasihi, Allah makasih, Allah maha segala-galanya. Pertolongan Tuhan itu gratis, free, bukan hutang atau tagihan pembayaran, dan tanpa syarat, kecuali kesediaan setiap orang untuk beriman kepada Tuhan dan mematuhi segala ketentuannya. Ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan atau anugerah dari Tuhan dalam hidup kita, maka sepatutnya juga kita bersedia dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan berkat-berkat Tuhan. Jangan minta imbalan apapun juga ketika kita menolong orang lain. Rasul Paulus katakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Mari saudara, kita menjadi saluran berkat karena Tuhan telah menolong kita, dan pertolongan Tuhan kita adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar, kami baca, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami hanya berserah, memohon berkat Tuhan, dan kami bersedia Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan yang hidup. Ajari kami untuk selalu bersikap yang tulus, yang ikhlas dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.